Bismillahirrahmanirrahim. Malam wa awliyai mahabbati wa akhtafahu bi'azimah wa hayya bihamdihi fatih. Allahumma shalli wa ala tasliman kulli waqti amma ba'd. Bapak, Ibu sekalian, ini kita akan di satu bahasan mengenai kemarin sekadar ya. Nah sekarang yaitu yang kalau kita kayak sunatan atau ya seperti selama ini Anda lihat yaitu matahari. Nah, jadi maksud di dalam Al-Quran hubungannya dengan dengan karena itu kalau ada matahari ini cahaya, ini hanyalah ibarat sebenarnya, ibarat cahaya. Ya, ini hanya cahaya untuk menggambarkan bahwa masjid ini sebelum adanya cahaya akan gelap. Ada cahaya menjadi terang lalu semuanya menjadi tampak. Nah, itu nur. Nah, di dalam perspektif pandangan ruhaniyah kita, nur itu ya kalau dulu kita pernah saya sampaikan ada Islam, ada iman, ada ihsan, maka akan ada nurul Islam, nurul iman, nurul ihsan. Nah, nanti saya jelaskan. Maka kita lanjut dulu mengenai ragam nur. Apa sebenarnya fungsi nur? An-nuru, kata beliau, bismillahirrahmanirrahim. An-nuru lahul kashfu. Nur itu memiliki fungsi membuka. Nah, bulan kemarin kita sebutkan bahwa nur itu sebagai pasukannya hati. Sesuatu yang mendukung, mensapot kehidupan hati. Jadi kalau hati kita penyakitan, apalagi mau mati, hati kita, bukan jantung loh ya, hati. Rohnya jantung hati itu. Itu nur itulah yang menghidupkan hati kita. Maka fungsinya membuka. Kalau manusia ada di dalam kegelapan hatinya, terus-menerus, lama-lama hatinya mati, yaitu yang disebut mautul qalbi, hati yang mati. Maka perlu nur, fungsinya membuka hati kembali. Fungsinya lagi, tumbuhnya bagi kesadaran-kesadaran. Nah, wal basiratu lahal hukmu. Nur itu membuka. Nah, begitu dibuka, seperti kita ini ada nur nih, biar di sini misalnya cahaya, yang pertama kali melihat pasti mata kita. Mata kita kemudian memberi decision, hukum dalam arti begini. Oh, ini lantai katanya, karena ada kelihatan lantai itu. Oh, ini tembok. Ini hukumnya tembok, ini hukumnya lantai gitu. Ini bot. Itu mata kita. Mata hati juga begitu. Hati dibuka oleh Allah. Ini hak, ini batil. Ini gelap, ini terang, ini baik, ini buruk. Ini
taat, ini maksiat. Itu karena ada nur yang masuk. Kalau enggak ngerti kita. Tahu maksiat, tendang saja. Karena apa? Peteng. Peteng. Ya, peteng itu gelap. Mata hati enggak bisa lihat. Akhirnya hidupnya ngawur. Keputusan-keputusan yang diambil ngawur. Kenapa ngawur? Karena dia didorong oleh nafsu. Karena nafsu itu, karena gelap itu jundun nafsi. Nah, kemarin kita sebutkan gelap itu pasukannya nafsu. Jadi kegelapan itu selalu mensapot kepentingan-kepentingan nafsu kita. Misalnya nih misalnya nih, contoh, sampean beribadah, sampean berdoa. Tiba-tiba nafsu muncul dengan kegelapannya di balik ibadah kita. Bilang kepada Tuhanmu, kata nafsu nih, Tuhanmu mestinya sebaiknya begini Tuhan. Nah gitu, Tuhan mulai didikte misalnya. Ya, lah itu loh, yang mendikte tadi siapa? Hawa nafsu kita karena apa? Karena kita memelihara kegelapan. Gusti Allah dipikir dia lebih hebat daripada Tuhan. Kalau perlu Tuhan suruh nyembah kita. Itu hawa nafsu. Sampai segitunya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal qalbu lahul iqbal wal idbar. Hati yang mengambil keputusan menerima atau menolak. Ya. Jadi ini ini soal an-nur ya, an-nur. An-nur. Dia memiliki fungsi al-kashfu, membuka. Membuka. Nah, ada al-basiroh. Basiroh itu al-hukmu, menentukan, menghukumi, artinya gitu. Ini mata hati. Mata hati ini boleh disebut sebagai akal hati. Ada akal pikiran, ada akal hati. Nah, kalau akal pikiran 1 tambah 1, 2. Akal pikiran matematis. Kalau akal hati sudah berpikir hak, batil, khair, syar, baik, buruk, ya, dan seterusnya. Adab hubungannya, al-basirah. Kemudian ada lagi al-qalbu. Kenapa Bapak Ibu-ibu ini disebut al-qalbu di dalam tengah kita, di sini, di qalbu ini? Karena di atas qalbu ada nafsu. Ya, ada nafsu. Di bawah qalbu ada roh. Nafsu. Sehingga disebut qallaba yuqallibu taqliban. Molak-malik. Kenapa disebut qalbu? Karena molak-malik. Hati kita kadang-kadang memihak nafsu. Lalu hati kita jadi remang-remang, asalnya lama-lama gelap. Kadang-kadang memihak roh. Roh di sini artinya bukan nyawa ya. Roh ini artinya nyawanya batin, nyawanya kolbu. Bukan nyawanya jantung. Itu. Kalau nyawanya jantung, fisik kita yang hidup. Kalau nyawanya kolbu, hati kita yang hidup. Oke, nih. Kolbu ini artinya apa? Menolak atau menerima. Tergantung, kalau kolbu kita memihak roh, maka seluruh yang hak diterima. Tapi kalau memihak nafsu hati kita, seluruh yang hak ditolak. Aku milih yang batil saja. Enak, loh neraka loh, enak neraka, kata nafsu begitu. Itu loh. Tapi kata roh, oh itu seksaan. Nah, ini Bismillahirrahmanirrahim.
Jadi inilah di Quran disebutkan ya, awaman kana mayitan fa'ahyaynahu wa ja'alna lahu nura wa ja'alna lahu nura yamshi bih finnas. Jadi apakah mereka tahu bahwa siapa sebenarnya, bahwa mereka ini sebelumnya mati. Jadi manusia enggak ada. Maksudnya hati kita pun asalnya mati. Fa'ahyainahu, lalu Allah menghidupkan hati kita. Ya, jadi ketika Anda mengucapkan zikir ya Hayyu ya Qayyum ya Hayyu ya Qayyum ya, ini yang maha hidup dan maha memelihara kehidupan. Dan Allah adalah Al-Muhyi, yang menghidupkan. Nih kita lihat, ya Allah, hidupkan juga hatiku ya Allah, agar imanku selalu ada. Karena itu Rasulullah sampai menyebut al-iman zadun wa nuqsan. Iman itu fluktuatif, naik turun naik. Jangan sampai turun ya Allah. Kalau turun lama-lama aku masuk ke kegelapan, lama-lama mati hatiku. Lah kalau hatiku mati dalam kondisi aku pun mati secara fisik, mati-mati yang selama ini kita kenal, berarti su'ul khotimah dong. Kan begitu, na'udzubillah. Maka, nah supaya hidup hati ini, ya, hayatul qalbi bidzikrillah, hidupnya hati dengan zikrullah. Nah, kalau nggak salah awal-awal saya jelaskan itu. Supaya hatiku hidup apa? Zikir. Allah, Allah. Minimal di sini Allah. Ini seperti bunyi Allah, Allah. Zikir ini seperti kita menghidupkan dinamo. Ya, begitu dinamo hidup, ada setrum, lampunya nyala. Setrum itu instalasi listrik, itu namanya ilmu pengetahuan. Nah, menghidupkan zikir di sini harus ada ilmunya. Nanti dinamonya hidup, nggak ada ilmunya kok nggak nyala-nyala ya. Itu lampu. Iya, nggak ada ilmunya tentang instalasi dan gimana skakelnya dipencet. Nggak nyala-nyala. Harus ada ilmunya. Ada orang tuh zikir buat itu. Loh, aku tambah stres ya zikir. Ada. Karena nggak diilmoni, nggak pakai ilmu. Loh, kamu zikir apa? Pokoknya semua zikir Pak, saya zikirkan semuanya. Nah itu sama dengan ya semua bumbu dicampur aduk, akhirnya nggak jadi masakan. Ya, pahit, kayak jamu. Ya, dia pikir ini bumbu paling sempurna katanya. Banyak juga orang, wah amalan ini, amalan itu, dicampur aduk jadi satu, mendem dia. Ya, ada kan orang mabuk zikir, akhirnya stres. Itu gara-gara nggak ada ilmunya. Kalau ada ilmunya, oh ini bumbu rawon, ini sayur asem. Ada. Nah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam. Allah, siapa lagi yang bukankah Allah telah ya melapangkan dadanya untuk Islam. Kemarin kita sebut wilayah dada itu wilayah Islam, wilayah kolbu itu wilayah iman, wilayah roh itu wilayah ihsan. Ya. Pertarungannya adalah kolbu dan dada, karena di situ ada nafsu. Bertarung, tarik menarik. Nafsunya pengen ngalor, soalnya enak, katanya gitu. Rohnya enggak, aku pengen ngidul saja. Ada kebenaran, ada kebajikan, katanya. Setan masuk pintunya nafsu.
Kata setan melalui nafsu. Ngalor aja, enak. Soal ngidul ntar aja. Kalau kamu sudah puas, baru ngidul. Baru cari itu kebenaran. Itu setan yang ngomong. Kan ada kan, saya tak kerja dulu, nanti kalau sudah sukses, saya baru istiqomah tahajud, katanya gitu. Nah itu, saya mau ibadah kenceng katanya. Nafsu, tapi yang ngomong itu tadi setannya. Nafsunya mengiyakan, boleh juga itu kata nafsu. Ntar kalau saya sudah sukses, ibadah enak katanya. Hati-hati ya. Itu. Jangan. Dan yang begitu juga jangan ditanamkan sebagai pendidikan terhadap anak-anak kita. Jangan. Nak, kamu kerja yang sukses dulu. Ntar ibadah baru kemudian. Baru kamu berjuang. Katanya. Tidak. Nasihatnya harus dibalik. Nak, ibadah. Jangan lupa bekerja. Ya, jangan dibalik ya. Kerja keras, jangan lupa ibadah. Ini masyarakat modern kita. Pada begitu, ini namanya membalik ayat Quran. Wabtaghi fima ataqallah daral akhirah. Raihlah negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa dunia. Sekarang kan dibalik. Dunia dulu ya, jangan lupa akhirat ya. Wah, gitu nasihati anaknya. Ini balik ayat namanya. Jangan sampai ada di sini gitu. Nanti nyesel di kuburan. Nyesel di kuburan. Wes. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, nur ini tadi saya sebut ada nurul Islam. Nur Islam, nurul Islam. Nurul Islam itu seperti apa ya? Nurul Islam itu membuka, nur itu membuka dari kufroh menuju iman. Min zulmatil kufroh, dari kegelapan kekafiran, ila nuril Islam. Ila nuril ila nuril Islam. Jadi orang tiba-tiba, wah, saya masuk Islam nih, bersyahadat. Itu karena ada nurul Islam namanya. Kemudian ada nurul iman. Ya, ada nurul iman. Dari apa? Cahaya iman. Cahaya iman menerangi. Zulmatul ma'asi. Kegelapan maksiat. Pengennya nuruti nafsu aja tadi. Ila menuju nurit ta'ah. Contoh nih. Nur ta'at. Tiba-tiba orang sudah pengen ta'at aja. Oh, imanku sedang bercahaya. Nah, ada lagi nur ini. Nurul ihsan. Apa wujud nurul ihsan? Min dzul mati, dari kegelapan masiwah. Ya. Jadi masiwah itu artinya segala hal selain Allah. Bagi dunia ihsan, alam ihsan, segala hal selain Allah ini gelap. Ya. Yang menuju apa? Ya menuju Allah saja. Ya Allah, hatiku hanya Engkau saja dah. Ini milikmu, hanya untukmu dan bersamamu menuju kepadamu saja sudah. Saya enggak ingin melihat yang lain. Maka kalau di Quran disebutkan fa'aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Kemanapun engkau menghadap, ini maksudnya wajah hati kita. Mengarah, maka wajhullah yang ada arah Allah saja. Itu karena nurul ihsan. Ya.
Ya Allah, aku nggak ingin kehilangan engkau ya Allah. Ya Allah. Wah, ini mulai Nurul Ihsan ini. Asalnya mungkin klip-klip, tahu klip-klip. Ya, klip-klip kayak ublik itu kalau orang Jawa dulu klip. Lama-lama nyala, lama-lama terang, lama-lama benderang, terus melimpah cahaya. Nah, ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di termasuk dalam nurul iman membuka kegelapan mazmumat, sifat-sifat buruk kayak takabur, ujub, riya, ya, dusta, kemudian apa, keinginan yang berlebihan terhadap kehidupan dunia. Itu kegelapan. Makanya kata Rasulullah SAW, tanda-tanda orang yang dibuka hatinya, dadanya, itu melihat dunia mulai hampa. Ya Allah, dunia kok begini-begini saja ya. Ya rasanya cuma begitu. Sambal sejak dulu ya begitu. Kan itu. Gula ya begitu. Ketemu orang ya begitu. Mulai hampa dia. Jadi kalau ibu, bapak mulai hampa, jangan galau. Saya kok mulai hampa apa mau mati saya nih. Kadang-kadang ada orang itu stres sendiri dia. Padahal itu cara Allah mengeluarkan Anda dari kegelapan duniawi ini. Apa? Ila nuril akhirah. Nuril akhirah mulai dibuka. Nah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Karena itu, nah, dilanjut ini. La tufrih kat ta'atu li'annaha barazat minka wafrah biha li'annaha barazat minallahi ilaik. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairu mimma yajma'un. Nah, ini ragam manusia terhadap kebahagiaan ketika taat. Ya, manusia itu kalau jangan sampai kita ini taat menjadi beban. Ya, mungkin dulu sebelum kita mengenal dunia tasawuf, seringkali taat jadi beban. Aku sholat subuh ngapain? Melaksanakan kewajiban. Kalau enggak saya laksanakan, waduh, enggak enak ah dengan Tuhan. Kayaknya begitu. Itu jadi beban banget sholat subuh. Mulai hari ini harus bukan menjadi beban, tapi menjadi sesuatu yang membahagiakan. Nah, sampean mau. Besok lusa tidak ada lagi waktu subuh bagi Anda. Ya. Makanya Ibnu Athaillah memberi satu kiat. Salah satu kiat beliau supaya sholat kita khusyuk, merasa ini adalah sholat terakhirku. Ya. Ya Allah, ini sholat terakhirku. Wah, itu bisa total itu. Rasakan itu sholat terakhir Anda. Coba jangan takut ya. Ya Allah, ini terakhir ini. Wah, gemeter. Rasakan itu. Siapa tahu ini mau sholat zuhur, besok tidak ada zuhur lagi. Jadi ibarat sholat kita sudah ngelimprek kayak sajadah itu. Gusti Allah, ini loh kami ya Allah. Sudah apa adanya saya ini ya Allah. Udah gitu. Biar apa? Sholat. Lalu alhamdulillah saya masih engkau beri waktu untuk sholat. Membahagiakan sekali sholat itu. Nah, ragam manusia terhadap kebahagiaan taat disebutkan oleh beliau begini. Janganlah kebahagiaanmu terhadap taat itu gara-gara taat itu muncul dari
usahamu. Ya, jangan sampai kita berbuat baik, taat, sholat, zakat, puasa, haji, sedekah, nolong orang, pokoknya silaturahim misalnya, itu semua kebaikan. Jangan sampai kebahagiaan kita karena merasa itu tadi ikhtiarku loh. Ya, sehingga aku bisa bahagia, sampai aku bisa sholat akhirnya. Jangan. Ya, jangan. Wafrah biha. Bahagialah. Li'annaha barozat minallahi ilaika. Berbahagialah. Karena sholat itu tadi adalah muncul tumbuh sebagai anugerah Allah padamu. Ya Allah, alhamdulillah engkau menganugerahi aku sholat ya Allah. Senang. Nah, kita itu diberi anugerah setitik saja oleh Allah itu bahagianya ngalahin langit bumi. Apalagi diberi anugerah sholat. Jadi ketika sholat itu tasyakuron, rasa terima kasih kepada Allah luar biasa. Itu yang membuat Anda akan bahagia terhadap taat. Contoh nih, kita mau sedekah. Jangan senang dengan sedekah gara-gara sedekah itu perbuatan Anda. Sedekahlah, bergembiralah ketika sedekah karena Anda dititipi Allah sedekah. Coba kalau sedekah nggak dititipkan lewat Anda nggak bakal sedekah selamanya. Alhamdulillah aku dititipi Allah nih, Allah percaya banget padaku sehingga aku sedekah. Nah, itu ya namanya wan nasu fil farhi bi ta'ah la thalathati aqsamin, ada 3 model manusia ketika gembira di balik taat. Satu kismun farahu biha lima yarjuna alaihi minan naim. Ada orang itu bahagia dengan taat karena dia berharap adanya wujud nikmat. Ya, begitu juga dia bahagia karena saya selamat dari siksa. Ya. Jadi perspektif orang bahagia ya seperti kebiasaan kita sehari-hari. Aku kalau dapat reward atau upah, penghargaan, wah bahagia. Kenapa? Ada wujud nikmat. Ada lagi sebaliknya, aku kalau dibebaskan dari penderitaan ini, bahagia. Hati kita di hadapan Allah ketika taat juga begitu. Ya Allah, kalau aku masuk surga, bahagia banget. Kalau aku lepas dari siksa neraka, bahagia sekali. Itu tingkat paling awal. Ya. Yang kedua, maka di tingkat paling awal ini orang menyebutkan, iya karena kalau begitu aku hanya kepadamu menyembah. Wa farahu wa kismun farahu biha min haitsu innaha inwanur ridha wal qabul. Ada kebahagiaan itu dipandang sebagai ketika kita ibadah itu kalau dia mendapat ridhonya Allah dan diterima. Dia nggak mikir pahala, nggak mikir surga. Pokoknya sholatku tadi engkau terima dan engkau ridhoi ya Allah. Waduh, itu kebahagiaan luar biasa. Ya, sampean habis sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, didatangi malaikat Jibril.
ada salam dari Allah, katanya gitu. Sholat sampean diterima oleh Allah tadi. Mungkin 3 bulan nggak bisa tidur sampean. Senyum aja saking bahagianya. Ya, itu Pak, ini ada duit 1 miliar, nggak butuh aku. Aku tadi sholat diterima oleh Allah. Wah, itu luar biasa. Dan saya diridhoi untuk menjadi hambanya. Bayangkan. Ini kualitas bahagia namanya ya. Kualitas bahagia. Sama juga sampean datang ibu-ibu ke acara. Acara walimatul urus misalnya. Apa itu, pesta pernikahan. Tujuannya ketemu tuan rumah, bahagia dan kepada pengantin. Nyampe di acara sampean nggak ditengok sama sekali. Ya, pokoknya orang itu acuh aja yang punya gawe itu sama Anda. Kira-kira enak nggak makan makanannya itu? Mending di warteg kan? Iya, seperti itu. Jadi justru yang Anda harapkan adalah ridho dan Anda diterima. Itu cuman air putih saja segarnya bukan main. Kita bertamu kepada seseorang. Kepenginnya bertamu supaya diterima dengan hati lega. Bukan wujud suguhannya. Ya. Sang tuan rumah nggak rela kita datang, mukanya asem, makanan banyak di situ, menyilahkannya dengan cara yang sangat sinis misalnya. Wah, wis ndang mulai ae. Kan begitu. Makanya ridhonya Allah, diterimanya kita, itu lebih penting dari sekadar surga. Ya. Itu. Karena isinya surga, surga misalnya wujudnya. Ini pulpen, ini surga ibaratnya ya. Tapi sampean nggak pernah tahu caranya menggunakan pulpen ini. Ya. Sampean dikasih, berarti nggak ngerti. Isinya pulpen, fungsinya pulpen ini, manfaat pulpen ini apa? Nah, itulah isinya surga ibaratnya. Apa isinya? Ridho. Ya. Makanya besok manusia ketika pertama kali masuk ke pintu surga makleng, apa yang kita dengarkan? Suara apa yang kita dengarkan? Yang kita dengarkan adalah sebuah ayat. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Itu Allah ridho kepada ahli surga ini. Dan ahli surga semua ridho pada Allah. Karena nuansa, atmosfer, esensi di surga serba ridho. Serba ridho. Ridho yang maujud. Indahnya bukan main, nggak bisa dibayangkan sudah. Nah ini. Wa qismun tsalits farhuhum billah duna syai'in siwah. Ada nomor 3 orang bahagia itu ya hanya bahagia pada Allah saja. Harapannya Allah saja. Itu di Quran disebutkan satu ayat ya. Qulillah tsumma dzarhum fi khawdihim yal'abun. Katakan Muhammad, Allah saja. Jadi kira-kira begini ya prakteknya. Allah saja itu apa? Gimana prakteknya? Prakteknya kalau bunyi Allah Allah itu hanya untuk melatih Allah saja sebenarnya. Tapi harus terus. Maksudnya Allah saja itu ketika ini setiap hari kehidupan kita ini kan bayangan imajinasi macam-macam masuk di hati kita.
Cara menepisnya gimana? Problem masuk di batin kita ini. Allah. Pokoknya nanti muncul yang selain Allah. Enggak ya Allah, Engkau saja Allah. Aku hanya ingin Engkau saja Allah. Itu nanti pelan-pelan akan tereliminasi. Tereliminasi itu netral. Masalah itu netral jadinya. Sebesar apapun masalah kita. Ya, sebesar apapun. Oh. Memang masalah kita lebih besar dari Allah. Allahu Akbar, Allah lebih besar dari sekedar problem-problem, masalah, dan macam-macam. Nah, maka Allahu Akbar itu menakbiri. Menakbiri apa? Ya segala hal selain Allah ini kita takbiri. Biar nggak ada. Allahu Akbar, nggak ada semuanya. Engkau saja ya Allah yang ada. Ya. Nah itu dilatih dengan zikir. Allah. Terus nanti lupa. Ingat lagi bunyi lagi. Jangan lupa dibiarin. Ingat. Oh iya. Ya di hati saja. Maka ada seorang sufi mengatakan begini. Rahasiakan Allahmu. Allah yang ada di hatiku nih, rahasiakan. Seperti kamu merahasiakan cacat-cacatmu. Semua orang merahasiakan cacatnya. Ya, supaya orang lain nggak tahu. Maka Allah itu ojo dipamer-pamer nih. Jangan dipamer-pamerkan pengalaman kita dengan Allah ini. Ya, kalau dipamerin gimana? Nanti ditutul, nanti dipatok dul gitu oleh setan. Oleh setan. Kita mau nanam biji nih, kalau kita sebar bijinya, Bu, ya bentar lagi ya dipatui burung, patui ayam, macam-macam. Oleh karena itu dipendem bijinya. Idfin wujudaka fi ardil khumul. Pendamlah eksistensimu, wujudmu. Wujud itu maksudnya keinginan naluri, ya, naluri kita ini, nurani kita bahkan, pendem. Pengalaman-pengalaman batin kita, pendem. Ojo sampai kita memamerkan pengalaman rohani. Nah, contohnya, wah semalam saya ketemu malaikat gitu ya. Saya diajak tur ke langit, dipamerin. Langsung dipatok oleh setan, celuk. Apa? Diganti oleh setan rasa bangga, rasa takjub diri, suwe-suwe takabur. Ya enggak? Pasti itu. Itu gara-gara dipatok oleh setan tadi. Maka dipendem. Set. Biarlah ini aku dan engkau saja Allah. Makanya para wali yang hebat-hebat, kalau karomahnya dimunculkan oleh Allah, apa yang dia istighfar malah astagfirullahaladzim, ya Allah. Saya baru berdosa apa tadi kok sampai karomahku muncul ini. Malah ngono. Orang akhirnya tahu ini. Nah, itu wali sing beneran itu. Kalau pamer karomah itu rada abal-abal lah kira-kira gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ya. Jadi kita belajar bahagia di balik taat itu karena ini darimu Allah. Bukan dariku. Kalau yang dariku nggak bisa kita bahagia, yang dari kita itu umbel gedes isinya. Tahu umbel gedes? Ya, sholat kita nggak khusyuk, amal kita nggak ikhlas. Apa yang kita bahagiain dari prestasi kita?
Coba kalau, ya Allah ini semua darimu ya Allah. Masa yang darimu ini akan engkau tolak lagi ya Allah. Kan begitu akhirnya kita. Akhirnya senang, merasa optimis diterima. Karena ini tanda-tanda diterima ibadah kita itu. Kalau dari awal Anda melakukan kebaikan, taat, bahwa ya Allah ini semua darimu Allah. Tanda-tandanya diterima. Coba kalau dari diri kita. Tuhan ini hasil perjuanganku selama bertahun-tahun loh Tuhan. Wah, kayaknya Tuhan diajak transaksi nih mulai. Nah, ini tondo-tondo gak diterima. Nah, dia bahagia pada egonya, nafsunya sendiri. Tapi kalau ibu-ibu, bapak-bapak tiba-tiba muncul seperti itu gimana? Cepet-cepet istighfar. Wes, ngono ae. Enggak usah dipikir dowo-dowo, enggak usah panjang-panjang mikir. Astagfirullahaladzim, ya Allah, kenapa saya punya intuisi seperti itu ya, astagfirullahaladzim. Nah, udah gitu aja. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Karena itu Allah berfirman dalam hadis qudsi, ya ibadi, hai hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin ma zada dzalika fi mulki syai'a. Hai hambaku, kalau dari awal sampai akhirmu sampai kiamat besok, ya, manusia, jin dikumpulin jadi satu dalam hati seseorang. Ya. Seseorang ini orang yang lalu, kemudian masing-masing orang yang lain-lain ini memiliki prestasi yang sama dengan orang ini. Jadi ibarat mulai Nabi Adam sampai akhir zaman dikalikan kebaikan itu. Lalu diberikan kepada masing-masing orang. Mazada dzalika fi mulki syai'a. Enggak sedikit pun membuat kekuasaan kerajaanku bertambah. Bertambah hebat, bertambah agung, bertambah besar. Enggak. Emang Allah Maha Besar gara-gara kita setiap hari mengucapkan Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Enggak. Enggak tambah besar Allah. Oleh ucapan takbir seluruh hambanya mulai sampai puncak langit sana. Tidak. Itu hadis qudsi begitu maksudnya. Nah karena itu, ini kelanjutannya. Oto as-sairina lahu wal wasilina ilaihi an ru'yati a'malihim wa syuhudi ahwalihim. Allah memutuskan, ya, oto'a itu memutuskan. Allah memutus bukan memutuskan. As-sairin. As-sairina. As-sairina lahu. Yang kedua, wal wasilina ilaihi. Jadi Allah itu memutus jadi ini makom perjalanan kita ini, ya mayoritas manusia itu sairun, orang yang sedang menempuh jalan menuju kepada Allah dengan ibadahnya. Ya Allah, aku ini sedang menuju kepadamu. Sairin namanya, ya, penempuh jalan. Nah, kita ini sedang menempuh jalan itu, sairin. Kamu kalau ditanya, jadi dulu ya tak ceritain ada ibu-ibu sudah sepuh, dia lari kencang di hadapan Syekh Abdul Wahid bin Zaid. Ibu, hati-hati. Dia lari kencang, dikejar ibu-ibu itu. Akhirnya ketemu, Bu, kamu mau kemana? Dia jawab, aku mau menuju dia. Loh, ibu dari mana? Dari dia katanya. Syekh Wahid bin Zaid
mulai sadar. Apakah yang ibu maksud dari dia menuju dia itu adalah Allah? Berteriak ibu itu menjerit sampai mati akhirnya, wafat seketika itu. Karena di dekat padang pasir gitu, akhirnya dikeduk sendiri oleh Syekh Abdul Wahid bin Zaid, mayatnya. Begitu mau dipendem, hilang, terbang. Wes, gitu katanya. Nah, itu sairun. Ya. Ada lagi wal wasiluna ilaih. Wasilin. Nah, wasilin atau ini tadi wal wasilin, wasil. Orang yang sudah nyambung, sudah bertemu Allah. Jadi Bapak nanti di belakang oleh Ibnu Athaillah dijelaskan begini. Ketika kita sedang menempuh, hakikatnya kita ini ya sudah ketemu Allah. Sudah usul sebenarnya. Karena yang membuat Anda punya hasrat untuk menjadi penempuh, itu Allah. Digandeng oleh Allah menuju Allah, berarti usul kita. Begitu juga orang yang sudah wusul itu sebenarnya sang penempuh juga. Kenapa? Wali ini misalnya ada wali sudah wusul pada Allah. Habis itu apa dia dimanja? Enggak. Dia menjalankan aturan-aturan wusul. Ada aturannya wusul itu. Adabnya bagaimana, ilmunya bagaimana, kalau begini kayak apa. Jadi penempuh lagi dia. Gitu. Nanti wusul lagi. Wah, jadi penempuh lagi terus, hidup itu seperti itu. Nah, Allah memutus an ru'yati a'malihim, dari memandang amal. Ya. A'malihim. Jadi Allah itu orang yang sedang menempuh jalan menuju Allah itu kan beribadah tekun, ininya tekun luar biasa. Tapi oleh Allah diputus. Jangan kamu lihat lagi ya amalmu. Jangan kamu lihat lagi ibadahmu. Yang sudah, jangan pernah kau lihat. Allah itu begitu. Lah yang sudah nyambung dengan Allah. An syuhudi ahwalihim. Menyaksikan hal. Jadi kalau amal itu artinya ibadah lahiriah. Ibadah lahiriah itu amal. Sholat, zakat, puasa, haji, sedekah, nolong orang itu ibadah lahiriah. Ahwal itu adalah ibadah batin. Ikhlasu, ridho, ya, mahabbah, cinta, makrifah itu ibadahnya batin. Ahwal namanya. Karena itu orang-orang yang sudah wusul, orang yang sudah makrifat, oleh Allah, kamu jangan lihat kemakrifatanmu. Stop. Udah lihat aku saja. Kamu kemarin tak masukkan rahasiaku ya. Jangan kau ingat-ingat lagi rahasiaku. Lihat aku, sang empunya rahasia. Orang kok menikmati pengalaman batin, nah itu berarti lagi mandek dia. Ya, perjalanannya mandek. Lama-lama terkena istidraj. Kata Syekh Ahmad Ar-Rifai, istidrajul arifin ru'yatu ma'rifatih. Istidraj. Istidraj itu covernya nikmat, di dalamnya ada bencana. Yang menimpa para wali, para arifun adalah senang melihat kemakrifatannya. Nah, ini
peringatan bagi orang-orang yang sudah wusul. Gitu. Kenapa? Amma-sairuna fa inna fali annahum lam yatahaqqaqu sidqa ma Allah fiha. Orang-orang yang sedang menempuh jalan menuju kepada Allah itu belum benar katanya. Belum benar dalam mewujudkan hakikat dunia, hakikatnya belum benar. Makanya jangan melihat prestasi amal. Udah lihat, saya tuh di mana-mana Bapak Ibu sekalian selalu mengingatkan agar kita melupakan masa lalu kebaikan kita. Keburukan lupakan juga karena hidup Anda ke depan sedang berjalan ke depan. Kemana? Menuju kepada Allah. Enggak usah ditengok-tengok masa lalu itu. Kalau yang ditengok keburukan, dia hidupnya nyesel terus. Enggak bangkit-bangkit nanti. Kalau yang ditengok kebaikan-kebaikannya, oh dia bisa-bisa sombong dan riak lama-lama. Bahaya semua kan? Lihat ke depan, ya Allah, Engkau Allah. Antallah, kata Rasulullah. Engkaulah Allah, Engkau Allah. Wa amal wasiluna, orang-orang yang sudah wusul nomor 2 itu wasilin tadi. Fali annahu ghayyabahum bisyuhudihi anha. Allah memang ingin menyirnakan, disirnakan supaya apa? Supaya musyahadah terus-menerus menyaksikan Allah terus-menerus dengan mata hatinya, mata batinnya. Ini loh, ngerasa nih Gusti Allah. Ya, merasakan ilahi itu enggak berhenti. Enggak ada ceritanya sholat tahajud lalu wis pirang rakaat iki mau ya. Gitu ya. Baru 3 rakaat. Wah, kayaknya 3 rakaat sudah lumayan ini. Lu mengatakan lumayan ini ya oleh Allah nggak boleh. Ya, gara-gara lumayan. Semalam saya tahajud. Kayaknya puas banget dia. Gitu ya. Puas banget ya. Seakan-akan itu prestasi dirinya. Coba kalau nggak dianugerahi oleh Allah, nggak bakal tahajud kita. Gitu. Makanya malam-malam bangun, kok nggak tahajud? Wah, berarti saya sepi dari anugerah Allah malam ini. Ngeri juga kita. Akhirnya tahajud kita. Saya dulu punya saudara, itu di daerah Kertosono. Itu ada satu kampung namanya Ngelengkong, ada masjidnya. Itu rumahnya dari menuju masjid itu ada 1 kilo. Itu kalau jam 2 malam, itu seluruh orang kampung selalu mendengar suara krosek, krosek, krosek. Orang tahu semua, siapa itu? Oh, Mbah Kiai Zainuddin sedang menuju masjid. Ngesot, tahu ngesot? Saya pakai ban di sini, pakai karet. Saudara-saudaranya, Mbah Kiai mbok nggak usah gitu, kita gendong saja. Enggak, saya masih bisa menuju masjid saya, walaupun ngesot katanya. Dan itu bertahun-tahun dilakukan. Oh itu kalau lihat kayak gitu aja kita bisa malu banget gitu. Apa yang mau kita andelin, kita pamerin. Kalau lihat, ya Allah. Ya, ngesot seret, seret, seret. Tetangga-tetangganya dengar seret-seret, waduh. Mbah Zainuddin lewat, masa saya yang waras nggak tahajud gitu ya. Dan itu sampai pagi beliau setiap bertahun-tahun sampai subuh di masjid itu. Nah, itu masjidnya dekat pasar di Ngelengkong sana, Kertosono. Itu kisahnya masyhur lah ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa para wasilun itu tidak boleh memandang nuansa batiniahnya yang sudah terjadi? Karena mereka sebenarnya fana. Ya. Jadi orang fana, orang wasil itu karakteristiknya ya, satu fana. Fana itu sirna. Sirna itu apa? Sirna itu la haula wala quwata illa billah. Itu sirna. La haula wala quwata. Aku enggak berdaya apa-apa, enggak mampu apa-apa, diriku bahkan enggak ada sebenarnya, yang ada hanya Engkau Tuhan. Sirna dia. Yang kedua, wasil ini sirna ya. Ini jangan disamakan dengan mokso loh ya. Di Hindu apa Buddha itu ada mokso. Bukan, sirna. Beda. Sirna itu fana. Di Quran disebutkan kullu man 'alaiha fan. Semuanya fana. Nah, yang kedua karakternya adalah mahabbah. Cinta kepada Allah. Cintanya enggak pernah bergeser kepada Allah. Tanda-tanda pecinta apa? Nah, pasti memprioritaskan yang dicintai. Ya. Oh iya, saya mau sholat, ini waktunya sholat. Ini harus saya utamakan dan saya akan ketemu kekasihku. Ya, aku akan ketemu kekasihku. Tandanya pecinta. Allah. Nomor 3, ma'rifah. Fana, mahabbah, ma'rifah. Ini enggak pernah lepas satu sama lain. Ketika dia fana sekaligus penuh mahabbah, penuh ma'rifah. Ketika dia ma'rifah, dia juga penuh mahabbah, penuh fana. Nah, ini karakteristik wasilin. Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi apa seluruh gerak-gerik wasilin itu ya, gerak-geriknya ini gampang, billah, minallah, ilallah. Ya, ini aja. Mereka merasakan, loh, aku ini sholat ya, Allah yang menggerakkan sholatku. Ini semua dari Allah. Dan semua ini menuju kepada Allah. Enggak ada yang lain. Nah, itu tanda-tanda wusul. Allahu Akbar. Terbayang, waduh, nanti saya akan dikabulkan hajat-hajatku begini ini. Ya, lali karo Gusti Allah. Lupa pada Allah. Loh Pak, kok ada sholat hajat Pak? Sholat hajat itu supaya Anda semakin berhajat kepada Allah. Bukan berhajat pada dunia. Ya, jangan salah ya. Sholat hajat supaya diriku. Karena manusia itu seringkali sesekali saja. Misalnya kita sehari semalam 24 jam sangat-sangat berhajat pada Allah berapa menit. Selebihnya berhajat pada dunia kita. Makanya diingatkan supaya sholat hajat, supaya berhajat kepada Allah. Aku butuh Engkau Allah, supaya aku lebih fakir. Allahu Akbar, sholat hajat. Wah, problemku ini, masalahku ini, utangku sekian, harus macam-macam. Nah ini gak berhajat pada dunia lah. Ya. Kalau punya hajat tertentu, ntar habis sholat hajat, habis zikir, doa, ya Allah,
hidup saya kelihatannya kok sengsara, tapi siapa yang akan nambal kesengsaraanku kecuali Engkau ya Allah, berikanlah rizki yang banyak. Boleh begitu, boleh, itu bagus. Jangan ketika sholat Allahu Akbar ingat utangnya. Hah? Ingat masalahnya. Jangan. Aku hanya ingin ingat Engkau saja. Selesai assalamualaikum, berdoa silakan, mohon diberi solusi ya Allah ini dan seterusnya. Tempatnya dalam doa. Oke, saya kira begitu. Ada pertanyaan? Yang ingin bertanya silakan dari Ustadz atau Ustadz. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Pak Kiai. Tadi menerangkan mengenai nur. Jadi yang saya pernah dengar, kalau kita melihat satu benda ada cahaya, maka mata kita bisa melihat. Tapi bagaimana kita bisa melihat masa alam kubur, alam mahsyar, alam sirat, dan seterusnya. Itu yang mana nurnya. Terus yang ketiga, ada yang bercerita orang yang kasaf mata. Kasaf mata itu bisa melihat seseorang di alam barzah, itu sedang disiksa atau mendapat kebahagiaan. Konon seperti itu. Ada satu lagi, orang mengatakan ketika mereka diutus oleh Pak Kiainya ke pasar belanja, nggak dapat barang, karena yang dilihat katanya kepala harimau lah, katakanlah kepala anjing dan sebagainya itu Pak Ustadz. Itu yang mana perbedaannya Pak? Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya jawab dulu apa? Saya jawab dulu ya. Jawab dulu ya. Jadi begini, semua yang menyingkap rahasia ilahi, ya, dari level zahir sampai level batin itu melalui nur semua. Penyingkapan itu namanya yang berbeda-beda. Ada yang disebut mukasyafah, ada yang mukasyafah itu Allah membukakan rahasianya. Termasuk di alam kubur, kejadian yang akan datang. Ya, itu bukannya orang itu yang ngerti enggak. Allah membukakan sedikit kepada yang dicintai. Tapi bukan untuk dipublikasi. Ya. Jadi misalnya begini. Ada seorang aulia, seorang wali, dibukakan rahasia 20 tahun yang akan datang. Indonesia ini kayak apa? Itu bukannya kemudian sang wali itu menyebarkan, mempublikasi rahasia yang dibuka. Enggak. Sebenarnya oleh Allah, supaya sang wali ini melakukan peringatan kepada masyarakat umat, supaya kejadian 20 tahun yang akan datang mereka sudah siap semua. Tapi tidak dikatakan nanti akan begini-begini, enggak. Taunya, oh kamu harus belajar ini, kamu harus melakukan ini, si B melakukan ini. Begitu di hari H. Wih, siap. Nah itu namanya mukasyafah. Allah di mukasyafah, memberi mukasyafah. Itu ya. Nah, ada lagi tetapi, nah ini tetapi di dalam dunia tasawuf tujuannya bukan untuk mencari mukasyafah. Nah, nggak enak loh diberi mukasyafah oleh Allah, nggak enak. Misalnya nih Ibu, besok dibukakan rahasia Ibu kesandung. Besok kamu akan kesandung di daerah sono. Kan stres pagi-pagi. Gue enaknya pergi ke sana enggak ya gitu. Hah? Kan ya enak.
Oleh karena itu di dalam dunia tasawuf nggak ada ceritanya kita tujuannya supaya dibukakan tirai-tirai rahasia Allah. Enggak. Tujuannya menuju kepada Allah dengan benar. Nah, itu. Ada orang pengen dibukakan mukasyafah, berdoa malamnya. Dibukakan betul. Dibukakan apa? Tangisnya orang di kuburan. Nah, ini contohnya ya. Itu mukasyafah. Diberi benar, kamu pengen buka, tak bukain tangisnya orang. 3 bulan nggak doyan makan dia. Baru dengar tangisnya orang di kuburan nggak doyan makan dia. Wow, setiap mau makan ingat itu, waduh nangis terus dia. Nah, jangan ngikuti aliran-aliran. Oh, saya mau ini wiridan sekian nanti akan dibukakan begini-begini. Lah kalau dibuka betul. Lali, lupa pada Allah, lalu dicabut nyawa kita oleh Allah. Dalam kondisi lupa pada Allah, tapi lebih ingat kepada rahasia Tuhan. Ini ingatnya contohnya Kanjeng Nabi. Ketika Mi'raj dibukakan rahasia Allah. Wah, Nabi tercengang juga secara manusiawi. Wih, asik juga rahasia Tuhan ya. Kan gitu Nabi. Apa yang terjadi? Oleh mursyidnya Kanjeng Nabi, mursyidnya Mi'raj itu Jibril, itu ya. Muhammad, naik kamu. Tujuanmu Allah, bukan ini. Ayo. Dibukakan neraka. Nangis Kanjeng Nabi. Wow, jangan sampai ya Allah umatku ada yang masuk neraka. Nangis Kanjeng Nabi. Ingat aja, Muhammad, ayo, naik. Nah itu, ojo eling, jangan terlalu ekstrim mengingat dosa-dosa. Bisa-bisa putus asa orang. Ya Allah, aku nggak pantas ibadah, ya Allah, dosaku banyak. Lama-lama dia males ibadah. Lama-lama dia putus asa dan suudzon kepada Allah. Kenapa Tuhan itu hambamu kau ciptakan, kau takdirkan soleh. Aku kau takdirkan ahli maksiat. Mana keadilanmu Tuhan? Macam-macam dia protes pada Tuhan. Sama-sama makan nasi. Gitu ya. Jadi itu. Jadi itu juga karena nur. Nur ini akan mengalami satu perjalanan. Jadi begini ya. Ini handphone diproduksi oleh pabrik. Nah, full aplikasinya full. Kita beli kalau enggak kita hidupkan handphone, kita enggak aktifkan ya gitu aja sudah handphone. Begitu kita mulai, saya hidupkan WA, gitu ya. Untuk kepentingan positif, apa kepentingan keburukan? Disitulah dimulainya pertanggungjawaban sang pemegang HP. Allah juga memberikan potensi anugerah, ini semuanya kekuatan dari Allah semua. Dimulai pertanggungjawaban kita gimana? Ketika kita memanfaatkan tangan kita, kaki kita, pikiran kita, hati kita, dimulai pertanggungjawaban itu. Allah juga membukakan tiba-tiba rahasia. Jadi begini, nanti di belakang ada kalimat beliau, ketika seseorang dibukakan rahasia sesama makhluk misalnya, ya ada orang itu bisa membaca makhluk. Dibukakan rahasia. Oh si A, si B, si C itu begini. Dibuka oleh Allah. Bukan yang pakai jin itu ya, bisikin itu bukan. Dibuka betul oleh Allah. Kalau orang yang dibuka ini tidak memiliki kasih sayang ilahiyah di hatinya, maka dibuka itu sendiri akan menimbulkan bala bencana bagi dia sendiri.
ini aku dibuka, tetanggaku akan begini nanti. Contohnya. Ya harus kita datangi, ya Allah. Tapi nggak usah kita omongin, kamu nanti begini nggak usah. Ya Allah, ayo Pak, mulai istiqomah ke masjid itu misalnya. Ayo mulai tobat. Kan begitu. Begitu kejadian, peristiwanya, dia dalam kondisi sudah husnul khotimah. Bukan malah dibaca, sampai nanti akan mengalami begini loh ya, begini. Oh, itu kalimat begitu tuh akan balik ke kita sendiri itu nanti. Jadi cobaan. Ya. Lijarril wabal, kata Ibnu Athaillah. Wah, akan tumbuh cobaan. Minimal kita doain, kita mohon, kita istighfar, ya Allah, ampuni tetanggaku, ya Allah, selamatkan, ya Allah. Minimal begitu. Jaluk ning ngapura didongakne supaya selamat dunia akhiratnya. Jangan sampai kita biarin aja, itu kan urusan dia, kelakuan dia. Oh, nggak boleh. Ya, dimohonin ampunan kepada ya Allah, ampuni dosa-dosa dia. Sebab kalau dia diampuni oleh Allah, dia akan sadar pasti. Pasti sadar. Asalnya musuhi kita malah jadi sahabat Anda. Itu. Gara-gara diampuni oleh Allah. Ya. Oh, jangan malah semakin dijauhi. Doain terus. Dan yang tulus kita mendoakan. Gitu. Jadi itu ya Pak ya. Kira-kira. Nah. Ibu. Izin tanya Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Kiai menerangkan tentang menghidupkan kolbu dengan banyak berzikir kepada Allah. Tapi zikir itu sendiri harus pakai ilmu pengetahuan. Yang saya tanyakan, apakah ini zikir dengan ilmu pengetahuan ini, apakah ini yang dimaksud kita harus mengambil tarikat salah satunya gitu? Bagaimana menurut Kiai? Baik. Ya. Jadi zikir, ya az-zikru. Zikir. Rasulullah ngajari zikir ada dua. Satu zikir umum, dua zikir khusus. Zikir umum yang diajarkan siapa saja mengamalkan. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illallah hayyul qayyum wa atubu ilaih. Setiap habis sholat wiridan itu zikir umum. Ya, itu zikir. Ada lagi zikir khusus. Para sahabat tertentu dipanggil. Nah, ditalkin. Itu zikir khusus namanya. Kelak yang ditalkin dengan ini menjadi zikirnya orang-orang thariqah. Ya. Zikir umum yang biasa. Nah, itu aja ini zikir. Kemudian nah, pengetahuan kita tentang zikir ini, sebenarnya zikir ini asalnya dari mana? Tujuannya apa? Kan gitu, kalau ilmu pengetahuan. Kemudian kira-kira kualifikasinya itu kayak apa zikir? Nah, itu namanya ilmunya zikir. Kapan, di mana? Ada zikir itu yang ada jumlahnya. Subhanallah, subhanallah 33 kali. Allahu Akbar 33. Ya, kenapa kok Kanjeng Nabi memberi jumlah-jumlah itu? Sholat subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi misalnya ketika sujud 3 kali. Kenapa sih kok 3 kali? Nah, itu semua adalah rahasia agama, ajaran. Manusia mungkin dibukakan rahasia. Kenapa ya saya membaca subhana rabbiyal a'la ketika sujud, ketika
rukuk subhana rabbil azimi. Gitu. Mungkin sedikit yang dibuka oleh Allah, wah itu sudah ditulis oleh berjilid-jilid kitab oleh para ulama. Itu pun karena dibuka sedikit oleh Allah. Ya. Wah, kalau dibuka semua ya mungkin kita malah jadi nggak sholat, melongo, ngerti melongo, domblong karena rahasia itu, gitu ya, bengong aja gitu. Untung oleh Allah dibuka rahasia sedikit. Kenapa? Supaya tetap bergerak ini, mencari ilmu terus. Nah, jadi ibarat ilmu tentang zikir saja, soal zikir saja, ilmunya Allah tentang zikir itu kalau 7 lautan jadi tinta nggak habis juga menulis tentang ilmunya zikir. Nah, Rasulullah memandu saja, wes ini begini, nanti oleh Allah akan dibuka. Ini sekaligus kan ujian. Nah, masalahnya mungkin yang besaran-besaran, pengetahuan besar supaya zikirku benar. Ini contoh misalnya ya, soal zikir ada dulu pernah saya sebut ya ini zikrul khalqi lil khalqi. Zikirnya makhluk pada makhluk. Maksudnya apa? Kelihatannya bunyi la ilaha illallah, tapi tujuannya kemakhlukan. Oh, tujuannya makhluk, sing ketok makhluk, yang kelihatan makhluk. Itu zikirnya makhluk pada makhluk. Walaupun bunyinya Allahu Akbar, la ilaha illallah. Nah, ada zikrul khalqi, zikirnya makhluk, lil khaliq, kepada sang khaliq. Makhluk berzikir kepada Allah, tapi dia merasa itu zikirku Tuhan. Dia merasa yang berzikir. Nah, ini adalah latihan zikir. Latihan zikir kan ya dari kita untuk Allah. Ayo kamu darimu, Allah terus ya. Nah, latihan sebenarnya. Supaya apa? Zikrul khaliq lil khalqi. Nah, zikirnya khaliq Allah kepada makhluk. Nah, paling enggak di sini kita nih harus mulai. Ya Allah, aku berzikir ini karena Engkau sedang mengingatku sehingga aku berzikir. Nah, gitu. Ya. Loh, kalau aku istighfar karena Engkau sedang ngampuni aku, maka aku istighfar. Selama ini kita berlatih di sini, aku tak istighfar supaya diampuni, kan begitu. Gak apa-apa, itu syariat, latihan. Tapi pada akhirnya harus, ya Allah, aku mengucapkan astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ini karena Engkau sedang melimpahkan ampunan padaku, lalu sehingga istighfarnya itu penuh syukur. Ya, dan kita ini bisa istighfar juga dari Allah loh ya. Bukan dari diri kita. Nggak mampu kita beristighfar sebenarnya. Maka terima kasih ya Allah, Kau beri aku istighfar. Harus begitu. Jangan sampai istighfar tambah, waduh menakutkan nih istighfar, soalnya tobat nih. Jangan. Tobat itu indah. Karena tobat itu dari Allah diberikan kepada kita. Puncaknya. Nah, zikrul khaliq li nafsihi. Nah, zikirnya Allah pada dirinya sendiri. Nah, itu nggak usah kita pikir. Maksudnya gimana? Oh, sesungguhnya hakikatnya yang berzikir itu Allah. Karena Allah memiliki sifat nama Adz-Dzakir, Maha mengingat. Yang diingat siapa? Ya dirinya sendiri. Yang makhluk hakikatnya tidak ada. Enggak ada kok diingat. Ya Allah, aku Engkau ingat. Loh sebenarnya aku kan enggak ada Allah. Yang ada Engkau sendiri. Berarti yang berzikir Engkau mengingat dirimu sendiri
efeknya. Lah itu, efeknya. Aku tiba-tiba berzikir. Tapi di sini saja posisi kita. Ya. Ya Allah, sebenarnya wallahu khairuz zakirin. Fadhkuruni adzkurukum, zikirlah kepadaku, aku zikir. Itu pendidikan. Pendidikan itu kan diperintah, perintah. Kamu kerjakan ini, PR-nya ini. Itu pendidikan. Supaya kita menyadari nomor 3 ini. Ya, ini Bu ya, namanya salah satu saja, sedikit dari sekian ilmu tentang zikir contohnya. Nah, belum lagi tentang makom, orang zikir. Ada lagi ilmu tentang kok ada zikirnya yang Allah, ada yang la ilaha illallah, nah, macam itu. Oh itu kok subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa akbar. Kok macam-macam ya. Nah, itu bagian yang dibahas tentang ilmunya zikir. Ada lagi adabnya zikir. Ya, adabnya zikir. Adabku harus gimana ya ketika berzikir. Nah, contoh itu. Itulah ilmu pengetahuan. Ya, pelan-pelan nanti akan kita pelajari supaya apa? Supaya kalau ini masuk jalan tol, ada ilmunya, tidak boleh lebih dari sekian kilometer per jam, nggak boleh berhenti seenaknya, itu jalan tol. Ada jalan biasa. Jadi zikir yang oleh Rasulullah tadi, yang lewat jalan tol tadi, nah itu zikir khusus namanya. Zikir umum jalan biasa. Ada orang pengen, aku pengen banget lewat jalan tol. Nggak taunya mobilnya bobrok. Itu ibarat orang masuk thariqah, rasa-rasa zikir, nggak istiqomah. Bolak-balik bobrok, akhirnya dibawa oleh apa itu? Derek. Ya, udah jalan biasa aja kamu. Ya, podo wae, penting teko. Ya. Kalau jalan cepat ini mobilnya harus bagus, kesiapan batinnya bagus, pikirannya jernih, riyadhahnya bagus. Ini bagus. Ya. Di mata Allah, podo-podo sama-sama sedang menuju kepadaku. Yang tak lihat hatinya masing-masing. Ya. Podo ikhlas